PGSD. Saya menjadi moderator di acara Podsik. Kalian tahu nggak apa itu acara Podsik? Kalau belum tahu, saya kasih tahu nih. Podsik itu acara podcast asik yang diselenggarakan oleh HMPS PGSD. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Duta yang telah hadir di acara ini. Ya, boleh perkenalkan kepada audien Ibu dan Duta. ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Zinul Habib. Saya sebagai Bapak Duta PGSD tahun 2022. Ya, perkenalkan, nama saya Zulfa Firstianur dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5. Saya diamanahi untuk menjadi Ibu Duta tahun 2022. Oh ya. Ini banyak Ibu ini dari semester berapa sih? Seperti yang sudah dijelaskan tadi, saya dari semester 5. Oh, semester 5 Iya. loh. Bapak dari semester? Kalau saya itu dari semester 3. Oh, baru ya? Ya. Berarti Bapak ini baru mengenal Duta langsung mendaftar gitu? Ya, begitu. Oh, luar biasa ya teman-teman. Terus motivasinya apa sih mengikuti Duta? Apakah ada keinginan, saya ingin menjadi Duta atau bagaimana? Sebenarnya pada awalnya belum ada motivasi untuk menjadi duta seperti itulah ya. Awalnya itu dari ada acara HMPS itu. Iya. Lalu untuk kalau tidak salah pada saat pemilihan raya, festival raya tahap 2 itu. HMPS, ya benar. Nah ya, itu kan harus ada perwakilan setiap Oh, kelas. di gitu. kelas, iya. Nah, saya itu kebetulan jadi perwakilan Oh. untuk kelas saya. Kalau Ibu Duta gimana di awalnya? Kalau dari saya mungkin karena saya mengikuti dari semester 3, jadi sudah ada gambaran terlebih dahulu. Waktu semester 1 kan pernah ada itu juga audisi Duta juga, tapi diadakannya itu secara online. Jadi masih gambaran kasar seperti apa sih audisinya, pelaksanaannya itu seperti apa. Dan setelah itu saya mengikuti lomba Duta itu kan secara offline setelah pandemi. Jadi masih apa ya, masih kayak awam gitu. Iya. Belum tahu banget ya. banget gitu. Benar. Masih kayak semester 1 juga yang Iya. masih nggak tahu itu sistematikanya kayak gimana gitu. Amanahinya juga karena ditunjuk sama kelas, perwakilan kelas Iya. gitu. Karena kan dulu kalau misalnya nggak ikut bakal ada denda gitu. Iya, benar Daripada sekali. denda, Iya. ya mau Lebih nggak baik mau ikut ya. ya, Iya. karena Karena malah jadi juara. Berarti dulu belum pernah ikut ya, ini pertama kali. iya baru pertama kali ikut. Terus pas saat itu kan ada pertanyaan kan dari Dewan Juri, apa sih visi misi kalian loh saat mengikuti acara Duta loh? Coba dari Bapak Guru dulu. Ya, Bapak Duta. saya sebenarnya masih lupa-lupa ingat gitu ya. Secara garis besarnya itu visi saya menjadi duta itu menjadikan duta itu sebagai sosok icon itu yang bisa untuk contoh mahasiswa terutama mahasiswa PGSD begitu di Fakultas Kebudayaan Ilmu Pendidikan gitu. Itu kurang lebih visinya. Jadi sosok yang bagus lah ya. Ya, Jadi bisa contohnya untuk mahasiswa lainnya lah. Ya, betul sekali. Kalau Ibu Duta ini bagaimana? Kalau dari saya mungkin menambahkan saja visi dari Bapak Duta dengan melakukan misinya, salah satunya itu ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang diadakan program studi, terus juga dari HMPS juga himpunan, seperti kalau misalnya program studi mengadakan webinar atau acara kita ikut, terus HMPS ada acara seperti kemarin MOP kita ikut, festival raya kita juga hadir gitu. Jadi mensupport kegiatan-kegiatan yang berada di naungan prodi dan juga himpunan mahasiswanya seperti itu. Gini, dulu kan pas saat itu kan bukan pasangan kan ya, sebelum Ya, dipilih kan. Iya, betul. Bapak Duta dari semester 3. Iya. Lah, Ibu Duta dari semester 5 kan. Iya. Lah, otomatis kan visinya beda. Iya. Lah, setelah jadi duta berarti ada perubahan nggak saat itu, saat pemilihan visi misinya? Ya, kurang lebih ada beberapa penyesuaian sih kaitannya dengan visi misinya itu. Ya, ada beberapa lah.
gitu. Ya mungkin karena memang perbedaan semester juga, Iya, semester benar. 1 kan baru belum Hmm, tahu belum dunia tahu. di Iya, perkuliahan, iya, apalagi juga masih online. Iya. Saya pun semester 3 awal-awal masih online, tapi sekarang udah adaptasi ke offline, jadi ada perbedaan visi dan misi itu pasti ada, karena di lapangannya kan kita pengalamannya berbeda Iya, juga. betul. Ya, ya. Terus mohon maaf ya sebelumnya ya. Pasti kan audiens kan bertanya-tanya, apa sih yang menjadikan kalian itu menjadi duta PGSD? Kenapa kalian yang dipilih? Coba dari Bapak duta PGSD. Ya mungkin saya tidak bisa untuk jawab pasti itu ya. Ya. Yang menilai waktu itu kan Dewan Juri, ada beberapa dari dosen kita juga kalau nggak salah, terus ada beberapa pertimbangan dari waktu itu, setahu saya ada dekan juga yang hadir itu ya, Benar sekali. perwakilan dekan itu ya mungkin salah satu atau mungkin beberapa kriteria yang masuk dari Bapak Duta atau Ibu Duta mungkin ada di kami begitu, mungkin salah satu kriterianya, dan itu yang jadi alasan untuk kami itu menjadi Bapak Ibu Duta itu mungkin begitu. Iya, iya. Nah, pas saat penampilan duta kan juga ada penampilan pentas seni ya, kalau nggak salah. Oh iya, bakat seni ya. Iya, iya. Kalau Bapak Duta itu dulu menampilkan apa pas saat itu? Waktu itu saya sebelumnya kalau nggak salah itu waktu saya menampilin tilawah. Oh, tilawah. Ya, karena basicnya emang saya itu ya suka tilawah aja gitu Iya. dari kecil, dari SD gitu. Mantap, luar biasa sekali ya dari Bapak Duta PGSD. Kalau dari Ibu Duta PGSD, apa sih yang menjadi ibaratnya juri itu memilih Anda gitu? Ya, kalau menurut saya semua peserta itu baik, sudah menampilkan kualitas diri Yang mereka, terbaik ya. iya, secara Iya. optimal, secara maksimal. Tapi balik lagi, yang namanya kompetisi pasti ada yang terbaik di antara yang baik, dan mungkin kami itu memenuhi kriteria itu, tapi tidak menjamin itu kan yang menentukan juri gitu. Iya, betul Juri sekali. pun Nah. itu mempunyai kepribadian dan kecenderungan juri itu mungkin ada di kami berdua, tapi bukan berarti peserta yang lain itu jelek, tapi mereka itu tidak sesuai saja mungkin sama Iya. itunya juri. Tapi aku yakin kalau peserta lain pun punya kualitas Ya, yang baik. betul sekali. Berarti kalau ada yang bertanya-tanya, berarti jawabannya ini ya. Kalau karena ini pilihan juri. Iya. benar sekali ya, Pak. Mm. Terus saat itu Ibu Duta itu menampilkan apa saat pemilihan duta? Tari. Oh, nari. Tari. Nah, kebetulan sekali kan di BGS juga ada seni tari ya. Iya. Seni tari dan drama. Benar sekali ya. Iya. Bisa mengembangkan bakatnya di BGS juga. Gitu. Iya. Terus pertanyaan selanjutnya tuh, apa yang bisa kalian lakukan selama menjadi duta PGSD? Ya kembali lagi ke visi Visi tadi, ya, Hmm. menjadi ikon untuk khususnya mahasiswa PGSD gitu. Ya terutama dalam hal bersikap lah, berpakaian, terus untuk bertutur kata dan lain-lainnya gitu. Terus program-program yang telah terlaksana udah ada belum? Sebelumnya untuk program itu belum ada yang terlaksana ya, dan kami sudah mengagendakan sih untuk program jangka dekat ini, pada waktu dekat ini ada kami webinar ya. Webinar itu temanya pendidikan. Berarti webinar dari duta PGSD. Iya. Tapi emang sebelumnya pernah bikin program mau dilaksanakan sebelum-sebelumnya gitu? Itu ada beberapa, cuman Beberapa kendala. ya ada beberapa kendala gitu Berarti kendala dari internal atau dari pihak eksternalnya? dari pihak yang lainnya. Oh, dari pihak yang Ya. lainnya. Mungkin belum disetujui juga ya kan dari Iya. dosen atau lainnya. Ya. Semoga acara selanjutnya bisa sukses kembali ya. Ya. Oh iya, sebelumnya gini, kalian kan sebagai duta PGSD, otomatis kan diharapkan bekerja sebagai orang yang profesional dalam bidang apapun. Sebagai contoh yang baik kan dari PGSD. Jelaskan secara singkat saja, sikap profesional apa yang harus kita miliki, apa Anda miliki? Kalau dari saya, sikap profesional ketika sudah menjadi duta itu tentang time management, mungkin ya, pembagian waktu. Iya. Karena memang udah peralihan dari online ke offline, biasanya kita udah
nyaman dengan online di iya, rumah benar aja. sekali. Jadi Rebahan lah ya, rebahan di sekalinya rumah. keluar rumah Iya. kayak mager, tiba-tiba ada perkuliahan offline, terus kegiatan pun ikut offline yang Iya, tadinya benar. secara daring, sekarang luring, jadinya agak bentrok nih kadang jadwal-jadwalnya, tetapi harus bisa membagi waktu yang harusnya buat istirahat tapi buat kegiatan, Iya, benar. dan itu harus tetap dijalankan karena sudah menjadi tanggung jawab. Itu salah satu sikap profesionalnya kalau Iya. dari Kalau ibaratnya dulu cuma nonton ya, Iya. online, Online. rebahan di kamar, bisa ditinggal, iya, ditinggal. bisa tapi sekarang mau Iya. nggak mau Harus datang ke Iya. kampus, harus Kampus. bersih dan lain-lain ya Iya. kan. Kalau Bapak Duta gimana? Kalau saya sendiri kurang lebih sama ya. Hmm. Tapi untuk yang profesional, salah satunya itu kaitannya dengan tugas atau mungkin amanah yang sudah diberikan gitu. Misalkan di salah satu acara gitu untuk menjadi MC atau menjadi yang lainnya gitu ya, kami berusaha untuk selalu bersikap profesional gitu, mulai dari segi menata waktunya, lalu untuk kesiapan dan lain-lain gitu. Berarti teman-teman audien itu harus menjadi Bapak Duta Bu, harus profesional dan tanggung jawab saat menjalani tugas. Benar ya Pak Ya, Duta? betul sekali. Terus kemudian harapan Anda sebagai seorang duta itu apa sih dari Ibu Duta ini? harapannya semoga kami berdua dalam masa tugasnya itu bisa memberikan contoh yang baik untuk teman-teman mahasiswa PGSD dari semester 1 sampai semester 8 ya berarti, dan juga semoga kami ini bisa menjalankan amanah dengan baik, selain menjadi contoh juga menjalankan amanah dengan baik yang sudah diamanahkan oleh program studi kepada kami. Itu dari saya. Kalau dari Bapak Duta gimana? Kalau dari saya menambahkan sedikit saja, mungkin katanya dengan menjadi icon ya, itu bukan berarti Bapak atau Ibu Duta itu selalu benar gitu lah. Ada kalanya sebagai manusia ya salah gitu. Ya dari mahasiswa PGSD atau mahasiswa yang lainnya bisa untuk menegur kami gitu supaya kami senantiasa di jalan yang benar, yang lurus gitu. Gini, misalkan ada mahasiswa lain lah ya, mahasiswa yang bukan duta lah ya. Ih, Bapak Duta, kan berarti kan ada yang bilangnya gitu ya. Rasanya itu kayak berat apa enggak? Kayak kita itu sebagai duta loh. Kalau dari saya sendiri sebenarnya enggak ya, soalnya yang biasa-biasa bilang seperti itu tuh teman-teman saya gitu kan. Iya. Oh Bapak Duta. Tapi saya rasanya ya biasa saja, cuman ya tetap profesional seperti tadi itu yang karena telah diamanahi menjadi Bapak Duta ya berusaha untuk seprofesional mungkin gitu. Kalau Ibu Duta gimana? Kalau dari saya ada dua kemungkinan sih. Kalau misalnya satu tuh kalau misalnya buat bercandaan sih ya nggak apa-apa gitu, Iya. Ibu Duta. Tapi kalau misalnya kayak ada orang yang bilang Ibu Duta tapi orang itu menaruh ekspektasi banyak ke saya, agak berat juga ya gitu, karena saya juga manusia biasa, Iya. mahasiswa biasa ya, mungkin Berarti ada salahnya. ya ada salahnya. Jadi mereka-mereka yang menaruh ekspektasi ke saya yang besar itu memberatkan saya juga, kayak berarti kamu harus sempurna di dalam segala hal ya karena kamu jadi duta, padahal kan itu bukan penentu gitu. Iya, benar Namanya sekali. manusia pasti punya kekurangan. Manusia juga butuh orang lain juga ya. Iya. Kemudian setelah Anda selesai dari masa jabatan duta, itu kesan untuk calon duta berikutnya itu bagaimana? Dari Bapak Duta dulu. Pesan atau pesan nih? Iya, kesan atau kesannya. Oke, untuk pesannya sih semoga dapat jadi yang lebih baik lagi ya, mulai dari segala hal lah ya, mulai dari sikapnya, kedisiplinan, profesional dan lain-lainnya, dan juga semoga tetap amanah gitu untuk menjalankan tugas dan fungsinya gitu. Kalau dari saya menambahkan saja dari Bapak Duta untuk bisa menjalankan tugas dengan baik sebagai duta, mungkin salah satunya itu harus menjaga komunikasi ke prodi sama juga HMPS dengan baik, terus juga menjalankan amanah sebaik mungkin. Benar sekali. Harus tanggung jawab ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya ya, mungkin kita itu berbeda dari yang lain. Kita sama perawatan. Iya. Kita tuh pakai seragam gitu kan. Iya. Tapi yang perawatan di gedung sebelah, Iya. gedung kedua. Kalau kita kan gedung sini. Mungkin kayak kita lihatnya tuh udah pakai seragam, senang, bisa gaya-gaya, ya nggak sih?
Lah, pendapat kalian itu gimana tentang seragam di PGSD? Kalau menurut saya ya, seragam di PGSD itu salah satu kayak latihannya mahasiswa PGSD, karena nanti kalau di dunia kerja kan kita pakaiannya harus rapi dan juga sesuai dengan seragam. Jadi mulai dari mahasiswa mungkin sudah dilatih untuk memakai seragam, dan adanya seragam ini manfaatnya itu untuk menyetarakan sosial gitu. Biasanya kalau misalnya dibebasin ada ketimpangan outfit zaman sekarang. Kalau misalnya teman-teman kan biasanya ada outfit of the day gitu. Kalau misalnya ada seragam kan nggak ada kaum atas, nggak ada kaum bawah, kita semuanya sama rata. Selain untuk kedisiplinan melatih dari mahasiswa untuk jadi guru ya nantinya kan pakai seragam. Kalau kita gimana? Kalau dari saya menambahkan sedikit sih, katanya dengan tadi kesetaraan gitu lah ya. Kan di PGSD ini ada kata-katanya itu kayak bapak sama ibu gitu kan. Nah itu juga untuk pembiasaan gitu, pembiasaan untuk pada saat di lapangan atau dunia kerja itu nanti tidak kaget gitu apabila dipanggilnya bapak atau ibu guru gitu. Ya begitu. Terus kalau dari kalian tuh seragam itu memberatkan apa nggak sih? Kalau kita pakai itu tiap hari kan, dari Senin ujinya PDH ya kak. Kalau dari PSH. Kalau dari hari Rabu sama Kamis ya, itu batik. Kalau Jumat Sabtu kan pramuka ya. Itu memberatkan apa enggak dari ibu? Kalau dari aku sama sekali tidak memberatkan. Mungkin ada beberapa bagian yang memberatkan kalau misalnya pulang sore kehujanan. Jadi mikir besoknya harus pakai apa. Kalau gitu, misalnya bebas kan besok bisa ganti baju. Paling kendalanya itu. Tapi kalau dari hati sih nggak nyaman. Nyaman aja ya dipakai. Kalau di Bapak itu gimana? Kalau dari saya sih ya nyaman-nyaman aja sih. Cuma ya mungkin harus seperti yang Ibu Duta sampaikan tadi, kalau misal kayak ada kendala hujan lah atau apa gitu, ada kotor gitu, ya mungkin harus ada ya dua seragam untuk itu. Gitu. Jadi kayak audien itu harus meniru ya. Kalau Bapak Dutanya juga udah nyaman, masa audiennya sebagainya enggak kan? Oh ya, dari prodi PG itu ada kesibukan apa aja sih? Kalau dari semester 5 dulu nih ya, kalau semester 5 ini lagi sibuk kelompokan. Kelompokan karena ada salah satu mata kuliah di PGSD yaitu mata kuliah seni tari dan drama, dan di situ tugasnya kita akan mementaskan sebuah pertunjukan yang nanti akan ditonton oleh anak-anak SD. Jadi di kelas dibagi beberapa kelompok untuk menampilkan dramanya, dan dari masing-masing kelompok itu harus menjual tiket ke anak SD. Dan dramanya di situ itu tentang cerita anak SD yang mengandung pesan dan moral. Untuk dramanya itu tanggal 25 Desember kalau nggak ada kendala. Jadi untuk teman-teman dari mahasiswa PGSD juga kalau misalnya mau menyupport kami bisa dengan menonton kami nanti di tanggal 25 Desember. Ada 3 kelas yang nanti akan menunjukkan penampilan dramanya. Tapi itu acara di audit UMP ya, auditorium ya. Kalau berarti dramanya itu tentang apa? Tentang cerita anak kecil. Cerita anak kecil. Yang mengandung pesan dan moral. Kalau kesibukan dari Bapak Duta PGSD apa aja? Kalau saya sendiri sih yang pertama ya pasti tugas, ya banyak tugas gitulah ya. Terus ada kelompokan presentasi dan lain-lain juga. Terus ada mungkin praktikum, ada praktikum biologi juga. Praktikum ya. Kebetulan saya hari Jumat sorenya itu jadwalnya. Terus saya juga ikut beberapa komunitas ya, salah satunya komunitas tentang desain grafis ya. Itu saya ikut ya. Menjadi bagian dari situ, belajar di situ dan mengembangkan juga, dan ada income-nya juga lah, lumayan sedikit begitu. Ya jadi buat pengalaman sendiri ya. Tapi itu nggak mengganggu kan? Tidak mengganggu sama sekali. Kalau praktikum itu pembelajaran kuliah apa? Untuk praktikum sendiri itu ada mata kuliah biologi SD. Biologi. Iya, biologi SD. Dilakukan setiap minggu sekali ya? Ya, 1 minggu sekali. Dan ada SKS-nya itu 1 SKS karena 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Ya. Dari prodi PGSD itu apakah ada organisasi sendiri prodi PGSD-nya? Kalau di program studi
pendidikan guru sekolah dasar emang ada organisasinya, ada dua, ada HMPS sama ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM. Dan saya sendiri pun mengikuti salah satu dari organisasi tersebut, ikut IMM di bidang organisasi. Kalau dari Bapak Duta? Kalau dari saya sendiri nggak ikut organisasi itu. Ya mungkin tidak tahu ya untuk semester selanjutnya gitu. Iya, mungkin bisa join. semester baru ya, Nah, iya. baru kayak mengenal lingkungan Iya. prodi gitu. Ya betul. Terus, stop. Apa namanya lagi? Potsik, bro. Ya, terima kasih dari atas jawaban-jawaban dari Ibu Duta dan Bapak Duta. Kita kembali lagi ke Potsik, podcast asik. Ya, setelah lama kita ngobrol dengan Bapak dan Ibu Duta, mungkin banyak dari pertanyaan-pertanyaan yang audien itu penasaran tentang apa sih dari Duta PGSD itu. Jadi itu jawabannya. Kemudian dari Potsik itu adalah sebuah program kerja dari organisasi HMS PGSD sendiri dari bidang Inkom. Amangsan. Potong bisa aja itu. Awalnya ya. Ya mungkin sekian acara. Mungkin sekian dari acara Potsik podcast asik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Duta dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.